Pemerintah menaikkan kembali tarif BPJS Kesehatan. Kenaikan kali ini dilakukan lewat Perpres nomor 64 tahun 2020. Pihaknya mengklaim bahwa keluarnya kebijakan ini tetap menghormati keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan tarif BPJS Kesehatan sebelumnya dan berjanji meningkatkan fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, ada inovasi program yang diberikan kepada lebih dari 132 juta peserta BPJS Kesehatan dari kenaikan tarif iuran. Pihaknya pun optimistis kenaikan ini dapat menurunkan defisit anggaran yang dialami BPJS Kesehatan. Pada akhir 2019, BPJS Kesehatan mendata defisit anggaran badan mencapai 15,5 triliun rupiah. Kami akan membahas lebih jauh terkait dengan polemik kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang menuai panen kritik terlebih dilakukan di tengah pandemi seperti saat ini. Berdasarkan Perpres pada pasal 34, kenaikan iuran tahun ini hanya berlaku untuk peserta bukan penerima upah serta bukan pekerja kelas 1 dan juga 2. Pertanyaan publik juga mengemuka karena pemerintah dianggap membuat keputusan yang berbeda dengan putusan MA. Benarkah demikian dan apakah ketika nanti sudah naik, ini menjamin bahwa ada perbaikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menggunakan BPJS Kesehatan. Itu juga penting untuk kita soroti bersama. Kita akan bahas malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Saya akan sapa terlebih dahulu dari pihak BPJS Kesehatan. Ada Kepala Humas BPJS Kesehatan, Pak Iqbal Anas Ma'ruf. Selamat malam, Pak Iqbal. Selamat malam, Pak Iqbal. Selamat malam, Pak Renhat. Baik, dan saya juga akan sapa Bang Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch, lewat sambungan telepon. Selamat malam, Bang Timbul. Baik, nampaknya belum tersambung. Saya akan sapa Bang Rusdianto Matulatua, Kuasa Hukum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia atau KPCDI. Selamat malam, Bang Rusdianto. Selamat malam, Pak. Baik, baik. Ya, waalaikumsalam. Saya akan langsung ke Pak Iqbal kalau begitu, Kepala Humas BPJS Kesehatan. Pak Iqbal, kalau soal alasan kenaikan tentu sudah banyak kita bahas sejak awal ya, yang ujungnya adalah untuk memperbaiki atau menyehatkan kembali BPJS Kesehatan. Tapi yang sekarang menjadi perbincangan atau diskursus publik adalah mengapa putusan ataupun Perpres ini dianggap melawan atau bertentangan dengan putusan dari MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Tanggapan dari BPJS seperti apa, Pak Iqbal? Ya, pertama sebetulnya kalau kita mau kembali pada membaca 69 halaman putusan MA, kehadiran Perpres 64 2020 ini adalah jawaban bahwa pemerintah melaksanakan putusan MA tersebut. Jadi tidak benar sama sekali sebetulnya. Ini bisa dikonfirmasi ke Mahkamah Agung lah terkait dengan bagaimana pemerintah sebetulnya juga berhati-hati tidak sembarangan diterbitkan Perpres yang memang merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung yang memang dilaksanakan nantinya ada perubahan penyesuaian iuran di 1 Juli 2020. Perpres 75 2019 yang memang pasal 34 juga itu sebetulnya memberikan tegar terhadap kepastian pembayaran ke fasilitas kesehatan. Dan itu dampaknya kepada pelayanan kepada peserta yang memang menjadi tentu harapan menjadi lebih baik, tidak ada terkendala rumah sakit harus berpikir terlalu keras karena keterlambatan pembayaran oleh BPJS Kesehatan, dan itu menjadi bagian dari solusi komprehensif terhadap pengelolaan program ini yang sudah jalan di tahun ke-7. Jadi sebetulnya memang pemerintah ingin agar kualitas layanan menjadi semakin baik, program bisa tetap berjalan, dan tentu kalau ada kurang-kurangnya itu harus diperbaiki. Dan ini tentu tidak hanya BPJS Kesehatan, tentu melibatkan Kementerian Lembaga terkait. Putusan ini diambil dengan sangat kuat sebetulnya ketika pemerintah melakukan Perpres 4 tahun 2020. Oke. Jadi sebetulnya menurut Anda tidak bertentangan ya dengan putusan MA untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, begitu?
Ya, kalau kita, meskipun saya orang awam ya, terhadap putusan pemerintah akhirnya mengambil Perpres 4 2020, itu memang bagian dari bagaimana supaya compliant terhadap regulasi itu dijalankan oleh pemerintah. Karena memang yang dituntut adalah ada payung hukum baru untuk pasal 34 yang dibatalkan oleh putusan MA itu. Kita tentu berpikir ke depan bagaimana supaya program ini tetap bisa berjalan dan hal-hal yang memang harus diperbaiki. Kita tidak melakukan itu. MA memberikan rekomendasi hal lain, tentu itu menjadi catatan yang kita perbaiki ke depan. Oke, baik, saya ke Bang Rusdianto, kuasa hukum dari KPCDI, pihak penggugat sebelumnya. Saya ingin tahu kemudian apa tanggapan dari KPCDI, Bang Rusdianto, atas Perpres yang baru dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Ya, baik. Kami selaku KPCDI yang menjadi legal standing dalam di materi Perpres 75 tersebut, tentunya kami menyesalkan sehingga terbitnya Perpres 64. Oke. Kenapa? Karena ini terhadap BPJS ini harus diakui bahwa Presiden Jokowi sangat disibukkan. Karena seperti kita tahu hampir setiap tahun ada Perpres tentang dia. Dari 2018 Perpres 82, terus 2019 Perpres 75, lalu Perpres 64 tahun 2020. Apa artinya? Bahwa ketika di Perpres 75 itu sudah dibatalkan, artinya bahwa masih ada Perpres 82 yang bisa dibuat untuk menjalankan sarana penarikan iuran dari BPJS. Nah, akan tetapi kan BPJS di sini masih merasakan bahwa perlu menerbitkan Perpres 64 ini dengan kembali menaikkan harga, yang mana sebenarnya itu sudah terwakili di Perpres 75. Dan di Perpres 75 yang dibatalkan itu kan menimbulkan norma baru. Bahwa norma ketika akan dinaikkan itu tidak disetujui oleh Mahkamah Agung karena dengan berbagai pertimbangan. Oke. Ada 3 pertimbangan pokok di situ. Yang pertama bahwa BPJS belum maksimal dalam pelayanan. Yang kedua bahwa terjadi ego sektoral antar instansi yang keputusannya itu selalu membuat atau merugikan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah belum waktunya untuk dinaikkan karena lesunya ekonomi. Pada waktu kami ajukan itu yang berkisar antara bulan Januari sampai bulan Februari. Ya. Dan ingat ya, itu belum ada COVID loh. Mahkamah Agung sudah mengatakan lesu ekonomi. Apalagi sekarang. Oke. Seperti itu. Baik. Tapi kalau kita melihat dari Perpres 64 ini ya, Bang Rusdianto, salah satu konsiderannya justru menimbang atas dasar putusan MA itu sendiri, sehingga apa yang tadi dikatakan oleh Pak Iqbal tidak ada yang dikatakan bertentangan dengan apa yang diputuskan oleh MA sebenarnya. Yang di dalam konsideran Perpres nomor 64 tahun 2020 itu sebenarnya Pak, sudah diajukan di dalam jawaban ketika kami mengajukan Perpres 5. Jadi sama aja, tidak ada hal baru. Hanya yang kemarin jilid 1 sekarang udah jadi jilid 2 saja. Dan sampai kapan ini mau kita lalui? Apakah mesti berjilid-jilid sampai dengan satu lusin jilid? Ya, kan kita tahu bahwa lembaga peradilan itu kan adalah suatu badan yang dibentuk untuk memutus sengketa. Artinya ketika Mahkamah Agung sudah memutuskan sengketa, maka semua persoalan yang berkaitan dengan masalah perkara tersebut dinyatakan sudah selesai. Nah, apa yang menjadi sengketa kemarin kan soal kenaikan. Selesai dong, sudah putus dong. Ya. Nah, jangan diulangi lagi dengan mengajukan Perpres yang baru. Ini kan mengakal-akali namanya. Oke, jadi Anda mencatat ini adalah mengakal-akali putusan dari Mahkamah Agung, begitu? Tepat. Karena
kita tahu bahwa norma daripada suatu putusan peradilan ketika diputus itu, maka semua pihak harus mematuhinya. Ini kan kenapa saya katakan mengakali? Karena yang kemarin di 75 dia naiknya kelas 1 160, kelas 2-nya 110. Nah, yang sekarang ini berbeda memang. Yang kelas 1-nya cuma 150, yang kelas 2-nya 100. Artinya terhadap dua peristiwa hukum yang terjadi di situ kan sama-sama kenaikan. Nah, justru kenaikan itu yang menjadi norma, tidak diperbolehkan saat ini. Dengan catatan begini, kami ini bukan orang yang mewakili untuk supaya BPJS itu tidak pernah naik. Tapi maksudnya itu bahwa sasaran dari penarikan iuran yang dilakukan oleh mereka itu cenderung adalah masyarakat menengah ke bawah. Oke. Yang mungkin nanti bisa saya ceritakan lebih lanjut. Ya, oke. Kita harus break terlebih dahulu ya. Nanti saya akan tanyakan ke Pak Iqbal juga soal tanggapan Anda mengenai Perpres ini yang dianggap mengakali putusan MA, dan saya akan ke Bang Timbul untuk melihat bagaimana Bang Timbul Siregar melihat Perpres yang baru ini dan juga dinaikannya iuran BPJS Kesehatan. Apakah ini sudah langkah yang tepat atau justru benar tadi yang dikatakan oleh Bang Rusdianto ini justru mengakali putusan dari Mahkamah Agung. Kita bahas nanti usai jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, kita masih membahas soal polemik kenaikan BPJS Kesehatan. Saya akan langsung ke Bang Timbul Siregar dari Koordinator Advokasi BPJS Watch. Bang Timbul, jadi dari catatan Anda, seperti apa terkait dengan putusan ataupun Perpres terkait kenaikan BPJS Kesehatan ini? Apakah benar bahwa ini kalau pemerintah mengatakan sudah mengakomodir putusan dari Mahkamah Agung dari konsiderannya, tapi tadi dari pihak yang punya legal standing mengatakan justru ini sangat berbeda dan ini dianggap mengakali putusan dari Mahkamah Agung? Ya, jadi kita begini melihat duduk persoalannya ketika Perpres 75 ini dibatalkan dengan putusan MA. Ya. Maka kan memang ditunggu tuh sesuai Perma 1 nomor 2000 tahun 2011 90 hari sejak diterima tanggal 31 Maret 2020. Ya. Nah, barulah di April dieksekusi. Jadi kalau dibilang gini, putusan MA dijalankan nggak oleh pemerintah? Dijalankan. Cuma 3 bulan. Nah, kalau saya sih pakai terminologi pemerintah tidak memiliki kepekaan sosial terkait dengan kenaikan iuran di Perpres 64. Betul tadi yang dikatakan oleh Bang Rusdi bahwa pertimbangan hukum yang disampaikan oleh pengadilan atau Mahkamah Agung maksud saya, itu kan ada terkait dengan daya beli dan pelayanan JKN yang belum maksimal dan sebagainya kan begitu. Yeah. Nah, itu belum COVID loh. Ternyata kita masuk di COVID. Pekerja informal sebagai peserta mandiri ini, kan peserta mandiri kan orang-orang informal gitu ya. Yeah. Kan terdampak ya, mau orang kaya, setengah kaya, orang yang biasa-biasa begitu. Malah dinaikkan. Kalau saya malah melihat begini, kalau pemerintah sudah mengatakan mengacu pada putusan MA, betul, sudah mengakomodir, tapi 3 bulan, tapi tidak mengacu pada pertimbangan hukumnya. Sehingga menurut saya ketika nanti Bang Rusdi mengugat lagi, saya yakin Mahkamah Agung akan memutus hal yang sama sebagai jurisprudensi. Karena waktu itu putusannya adalah mengatakan daya belinya masih lemah, pelayanannya belum dan sebagainya, belum baik dan sebagainya. Sekarang bukannya lemah lagi, nyungsep, artinya apa ya? Jatuh. Nah, ini kan yang saya mau mengatakan, kepekaan sosialnya dong, ketika ada persoalan COVID yang menghancurkan daya beli masyarakat sebagai pekerja informal, sebagai peserta mandiri, selesai dulu lah COVID, biarlah mereka setelah itu bisa bekerja, para ojek online bisa mengangkut penumpang lagi, bisa mendapatkan uangnya untuk bayar, mohon maaf ya, 25.500 aja mereka tuh sudah sulit maksud saya gitu ya. Ini kan persoalan kepekaan sosial yang kurang lagi dari pemerintah adalah dengan COVID yang sangat menghantam ekonomi kita. Banyak loh orang miskin bertambah. Cuma masalahnya orang miskin yang bertambah ini tidak diserahkan kepada PBI, malah disubsidi 16.500. Persoalannya bayar 25.500 aja udah susah gitu loh. Kan harusnya menurut Undang-Undang SJSN, masyarakat miskin
dibayarkan iurannya oleh pemerintah. Itulah yang disebut dengan PBI, penerima bantuan iuran. Tapi kan sekarang tidak dilakukan. Kalau dibilang orang miskin bertambah gak? Saya yakin bertambah. Tetapi apakah mereka dibayarkan? Tidak, malah dikasih subsidi. Subsidi itu menurut saya juga ya, kan kelas 3 ini kan dari 21 juta peserta kelas 3 ini, kan ada orang miskin iya, ada orang kaya iya. Ketika Perpres 75 muncul, itu kan ada 1 juta lebih bermigrasi ke kelas 3. Itu orang-orang mampu, karena dia menghindari 160, akhirnya dia pindah ke kelas 3. Nah, itu kan ada orang kaya di situ. Kenapa disubsidi? Undang-undang SJSN bilang yang disubsidi, yang dibayar itu orang miskin. Jadi harusnya menurut saya sesuai dengan ketentuan undang-undang, pemerintah udah melanggar membayar orang miskin, orang kaya. Nah, orang miskin jangan disubsidi 16.500, disubsidi full 42.000. Kan persoalan regulasinya ada, tapi tidak dijalankan seenak-enaknya. Artinya persoalan ini kan adalah mohon maaf ya, mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Ketika mereka tidak mampu membayar iuran, resikonya adalah nonaktif. Ketika nonaktif tidak dapat jaminan pelayan kesehatan. Ketika mereka sakit tidak bisa dijamin oleh JKN. Kan ini artinya hak konstitusionalnya masyarakat, walaupun dalam kategori 30 juta ya, peserta mandiri kan 30 juta. Ini kan juga terancam hak konstitusionalnya hilang gara-gara menaikkan iuran di tengah pandemi COVID. Oke, baik Bang Timbul. Yang tidak tepat ini urusan kepekaan sosial tadi Anda katakan karena menaikkan di tengah COVID. Atau memang hanya itukah sampai di situ karena memang kondisi sedang tidak mendukung, atau memang sebaiknya tidak naik sama sekali mau ada COVID ataupun tidak begitu? Jadi begini ya, saya mau katakan, kenaikan iuran itu sebuah keniscayaan dalam JKN. Karena Undang-Undang SJSN mengatakan iuran ditinjau secara berkala. Perpres 82 mengamanatkan iuran ditinjau paling lama 2 tahun. Nah, jadi pemerintah pakai pasal itu mengatakan, ya kan 3 bulan sudah. Namanya maksimal paling lambat 2 tahun kan 3 bulan boleh, 6 bulan boleh. Sebenarnya secara yuridis formal itu boleh. Karena apa? Pemerintah menggunakan pasal paling lama iuran ditinjau paling lama 2 tahun. Dia meninjau setelah 3 bulan, sah-sah aja, sah betul. Secara yuridis betul. Tetapi kan tidak tepat, tidak peka terkait dengan fakta di lapangan. Itu pertama. Nah, yang kedua sebenarnya saya mau katakan juga begini. Pemerintah ini kan kebiasaannya suka main selolong boy istilahnya. Ada Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang peraturan tentang pembentukan peraturan perundangan. Dengan sangat jelas, peraturan perundangan kan salah satunya ya Perpres, Undang-Undang, PP, Perpres dan sebagainya. Di pasal 96 dengan sangat jelas, libatkan masyarakat untuk bagaimana mereka mampu atau tidak. Ini kan tidak dilakukan. Ya, baik. Saya ke Pak Iqbal dari BPJS Kesehatan. Pak Iqbal, bagaimana soal pertimbangan dalam kondisi yang demikian begitu, ketika daya beli masyarakat rendah, kondisi sedang sulit, sedang pandemi, sementara juga pelayanan juga mungkin belum seperti yang diharapkan, tapi juga sudah naik. Bagaimana, Pak Iqbal? Ya, pertama perlu kita sampaikan bahwa ada PPI APBN, ada 96,8 juta namanya penerima bantuan iuran, artinya klaster tidak mampu dan miskin, itu ditanggung pemerintah pusat. Ada 36 juta yang juga dibayari oleh pemerintah daerah. Artinya kalau totalnya ada 133 juta yang dibiayai oleh pemerintah. Lalu kita ada kelas 3 mandiri yang jumlahnya 21 juta. Apakah itu dianggap sebagai orang miskin dan tidak mampu? Justru karena pemerintah mendengar aspirasi dari di Komisi 9 DPR yang menyatakan perlu diberikan subsidi kepada kelas 3 mandiri karena itu di atas batas dari orang tidak mampu dan kaya yang rentan untuk terjadi misalkan potensi miskin, sehingga harus diintervensi dengan subsidi. Dan itu dilakukan di Perpres 64 2020. Dari total kepesertaan di BPJS Kesehatan, itu ada 14% adalah peserta mandiri. Kelas 3 itu 61% dari total yang ada. Dan dia diberikan intervensi bantuan iuran oleh pemerintah 16.500 dan itu harus ditambah lagi dengan PPI yang jumlahnya 133 juta. Saya setuju kalau misalkan bahwa harus ada perbaikan data terhadap validasi data orang miskin dan yang lain. Kita justru menyebabkan orang yang mampu untuk membayar malah masuk dalam klaster yang harus dibiayai oleh. Saya setuju dengan komentar dari Bang
Industri dan sebagainya. Tetapi kita perlu ingat bahwa di tengah COVID juga BPJS Kesehatan tetap memiliki tanggung jawab untuk bayar ke rumah sakit. Karena arahan pemerintah jelas sekali bahwa rumah sakit yang menangani COVID diberikan prioritas untuk diberikan pembayaran lebih dulu dibanding rumah sakit yang tidak menangani seperti itu. Jadi pemerintah sebetulnya juga mengantisipasi dalam COVID ini ada relaksasi soal tunggakan iuran untuk mandiri. Bahwa yang selama ini dihitung maksimal 2 tahun di Perpres 64 menjadi hanya 6 bulan saja dia bisa aktif, Pak. Dan itu harus ketahui oleh publik bagaimana sebenarnya upaya pemerintah bahwa program ini tetap jalan. Pasien cuci darah tetap mengakses. Kita paham 2014 sampai 2018 itu ada 23 triliun itu hanya untuk pasien cuci darah. Jadi ini kalau memang ini kan memerlukan dana yang memang itu hanya satu segmentasi diagnosis penyakit ya. Penyakit yang lain tentu membutuhkan biaya. Selama ini tidak pernah ada angka data utilisasi yang menyatakan biaya menurun. Karena memang akses terhadap layanan kepada vaskes meningkat, biaya akan meningkat. Yang turun itu hanya pas Ramadan dan Idul Fitri saja sebetulnya biaya itu. Yang lain pasti terjadi setelah itu lonjakan dan trennya meningkat terus. Makanya memang kita setuju harus ada perbaikan terhadap sistem ini. Tapi tentu dilakukan secara bersama-sama. Baik dari BPJS SWOT, mau dari KPJDI, dari pihak lain. Itu menjadi bagian penting kita memastikan bahwa program ini tetap bisa melayani. Mau digugat apapun tetap dilayani. Oke, soal data nanti kita bahas di segmen berikutnya, termasuk juga akan tanya dengan Bang Rusdianto, apa langkah hukum yang akan diambil kemudian oleh KPCDI, saya dengar akan kembali menggugat, seperti apa itu nanti yang akan dipersiapkan, kita bahas nanti usai jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya langsung ke Bang Rusdianto. Silakan Bang Rusdianto, ada yang ingin ditanggapi dari diskusi yang tadi sudah berjalan antara apa yang disampaikan oleh Pak Iqbal dan juga Bang Timbul Siregar, termasuk juga soal langkah hukum yang akan diambil lagi oleh KPCDI. Seperti apa, Bang? Iya. Sebenarnya diskusi yang kita lakukan malam ini, saya pernah diskusi juga dengan Bang Timbul beberapa waktu lalu. Artinya begini, bahwa langkah hukum itu kan menjadi suatu kebutuhan. Ketika mekanisme yang bisa dilakukan bagaimana mestinya itu menjadi butuh. Ya, tentu hak dari masyarakat dapat menguji. Nah, persoalan pengujian ini sebenarnya bukanlah dari titik tolak pemikiran yang rumit, sangat sederhana. Kenapa saya katakan bahwa kesehatan masyarakat itu secara konstitusional yang diatur oleh undang-undang menjadi kewajiban negara. Negara punya kewajiban. Namun di pertengahan perjalanan dengan hadirnya undang-undang JSN, SJSS, terus undang-undang BPJS, kami melihat terjadi pergeseran, yang mana uang iuran tersebut diatur, dikeluarkan dalam suatu kebijakan yang sedikit memaksa kepada peserta untuk membayar tanpa memperhatikan aspek-aspek yang lainnya. Oke. Nah, pergeseran ini seolah-olah terlihat bahwa kesehatan, fungsi untuk mencapai kesehatan itu jadi tanggung jawab warga negara akhirnya. Bergeser dia. Nah, bagaimana kita menyikapi persoalan ini? Masyarakat sekarang yang dibebani untuk membayar iuran. Kalau dia tidak bayar, dia akan dikenakan pula dengan sanksi-sanksi lainnya. Nah, benar seperti itu. Ini masyarakat yang sudah dalam tahap yang mungkin dalam beberapa waktu pasti akan mengalami akumulasi frustrasi nih. Ya, perlakuan demi perlakuan yang bagi mereka biasakan dipermalukan, dinaikkan secara sepihak. Akhirnya mereka berupaya dengan cara mereka sendiri diturunkan oleh Mahkamah Agung, tapi tidak serta-merta
masih tetap dipaksa membayar dengan ketentuan sebelum Perpres itu dibatalkan. Lalu setelah 3 bulan berjalan dikasih bonus 1 bulan dikurangin, lalu dikeluarkan lagi Perpres 6. Bagaimana cara berpikir? Ini kan yang tadi sedang seolah-olah masyarakat itu tidak bisa memberikan aspirasi. Ini negara kita, ini kan negara demokrasi. Ya, oke. Semua ketentuan publik itu harus diselaraskan dengan publik itu sendiri. Oke, baik. Saya ke Bang Timbul Siregar. Silakan Bang Timbul, apa tanggapan Anda termasuk juga soal perbaikan data ya, mungkin juga soal cleansing data PBI seperti apa menurut Anda? Ya, jadi memang itu kan yang sebenarnya utamanya itu kan cleansing data. Cleansing data itu amanat daripada Undang-Undang SJSN juga diturunkan dalam PP 76 tahun 2015. Di mana orang PBI ini kan juga nggak semuanya tepat sasaran. BPKP menemukan bukti fakta dalam auditnya bahwa ada sekian juta yang memang tidak tepat sasaran. Harusnya kan itu di cleansing terus nih. Nah, saya mau katakan begini nih. Cleansing data ternyata nggak dijalankan tuh terus. Saya kontak ke kementerian, 2 bulan udah nggak jalankan. Saya ngelihat begini, kok kenapa nggak ada ya? Kan orang miskin udah pada banyak dengan COVID ini. PHK-wan itu kan berhak dapat PBI kalau kita baca Undang-Undang SJSN. Nah artinya gini, itu yang tidak dilakukan oleh Kemensos sehingga yang PBI sekarang ini tidak masuk orang-orang yang sudah miskin ini. Harusnya pemerintah, kalau logikanya mengacu pada Undang-Undang SJSN, orang miskin dibayarkan iurannya oleh pemerintah. Dengan kemiskinan yang bertambah, harusnya kuota 96,8 itu naik. Entah jadi 110 juta atau berapa. Itu kan cleansing, pembersihan data yang tidak berhak dikeluarkan, yang berhak dimasukkan. Dengan kondisi COVID, yang berhak itu pasti banyak masuk. Tetapi kan pemerintah mengambil sikapnya bukan menaikkan jumlah peserta PBI dengan menambah anggaran, tapi dia malah mensubsidi. Mensubsidi juga orang kaya yang disubsidi. Kan ini nggak tepat sasaran. Artinya orang miskin dengan 25.500 itu juga sangat terdampak dan mungkin dia tidak bisa. Nah jadi memang persoalannya adalah pemerintah kurang peka, sangat tidak peka terkait dengan persoalan ini. Harusnya dilihat dulu recovery ekonomi selesai, para informal sektor ini bisa bekerja, yang miskin benar-benar miskin masukkan. Itu kan perintah undang-undang, bukan disuruh subsidi. Itu salah menurut saya, mengacu pada Undang-Undang SJSN. Jadi laksanakanlah sesuai dengan undang-undang, laksanakanlah sesuai dengan kepastian tepat sasaran gitu. Baik. Jadi lihat dulu situasinya seperti apa, kondisi perekonomiannya bagaimana, perbaiki dulu datanya, baru kemudian membuat satu keputusan, begitu kira-kira ya Bang Timbul. Saya kan mengatakan begini, tadi saya katakan, iuran itu keniscayaan naik gitu. Baik. Jadi tidak menjadi masalah kalau kondisinya jelas. Ajak masyarakat bicara, ajak teman-teman asosiasi cuci darah ngobrol. Baik. Saya ke Pak Iqbal. Pak Iqbal, terakhir dari Anda bagaimana? Lihat dulu kondisinya seperti saat ini di tengah pandemi, tidak punya kepekaan tadi Bang Timbul katakan, dan juga perbaiki dulu kualitas pelayanan kesehatannya dari BPJS. Bagaimana terakhir Pak? Kita sudah menetapkan iuran PBI itu sejak 1 Agustus 2019. Dan itu dampaknya dirasakan bahwa pembayaran ke rumah sakit menjadi lebih tinggi, pelambatan atas bayaran ke rumah sakit menjadi lebih pendek, sehingga rumah sakit bisa fokus melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dan tentu bahwa pemerintah melakukan verifikasi dan validasi data itu dilakukan secara gradual, sehingga memang mendapatkan inputan dari Dinas Sosial Kabupaten dan Kota. Pemerintah sebetulnya ingin memastikan bahwa program JKN ini tetap bisa dilayani. Dan kita tidak perlu berpikir untuk mundur, membahas sesuatu yang sudah diputuskan yang fundamental atas penyelenggaraan program yang sudah berjalan di tahun ke-7. Utilisasinya jelas-jelas dirasakan oleh masyarakat, orang yang harus mengeluarkan biaya sendiri, sekarang cukup membayar 25.500, dia sudah mendapatkan manfaat medis yang sama persis dengan kelas 1. Tidak ada perbedaan manfaat medis antara masing-masing kelas. Jadi tentu kita berharap masyarakat memahami kondisi ini dan menyesuaikan dengan kemampuannya masing-masing untuk memilih kelas yang dimiliki. Perbedaan hanya soal manfaat non medis dan itu berkaitan dengan kenyamanan seseorang yang memang
bisa melakukan aplikasi terhadap itu. Oke, baik. Kita lihat seperti apa nanti proses ini berjalan dan juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan kenaikan dari iuran BPJS ini yang juga mungkin nanti juga dari pihak KPCDI juga akan mengambil langkah hukum ke depannya. Kita tunggu bagaimana. Terima kasih banyak Pak Iqbal dari Kepala Humas BPJS Kesehatan, Bang Timbul Siregar dan juga Bang Rusdianto Matulatua sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini.